got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jova Amelia dari program studi psikologi. Hari ini aku akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa ada orang yang betah banget kerja di suatu perusahaan meskipun gajinya biasa aja? Atau sebaliknya, gajinya gede tapi tiap hari stres dan pengen resign. Nah, selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini kita akan membahas rahasia di balik fenomena ini. Oke? Di video kali ini kita akan membedah topik super krusial dalam psikologi industri dan organisasi, yaitu compensation and benefit, atau sering disebut sebagai konben. Yuk bareng-bareng kita pelajari gimana pengelolaan kompensasi yang tepat bisa mengubah perilaku motivasi total karyawan di tempat kerja. Yuk bareng-bareng kita pelajari gimana pengelolaan kompensasi yang tepat bisa mengubah perilaku dan motivasi total karyawan di tempat kerja. Pertama, mari kita samakan persepsi dulu. Apa sih komben? Secara garis besar, ini adalah semua bentuk imbalan yang diterima karyawan atas kontribusi mereka kepada perusahaan. Tapi bentuknya itu berbeda-beda. Kompensasi itu sifatnya langsung berupa materi keuangan seperti gaji pokok, bonus, performa, atau komisi penjualan. Sedangkan benefit adalah nilai tambah non-tunai yang menunjang kesejahteraan karyawan. Contohnya asuransi, kesehatan, jaminan pensiun, fasilitas gym, atau bahkan lingkungan kerja yang ramah keluarga. Nah, sekarang masuk ke ranah kita, sisi psikologisnya. Mengapa komben ini begitu magic? Jika kita merujuk pada teori kebutuhan Maslow, gaji finansial itu dasar untuk memenuhi kebutuhan paling dasar manusia, yaitu kebutuhan psikologis dan rasa aman. Tanpa kompensasi yang layak untuk karyawan, karyawan akan mengalami kecemasan finansial jangka panjang yang secara klinis terbukti menurunkan fokus kerja karyawan hingga 40% dan memicu burnout. Selain teori dari Abraham Maslow, aku juga punya teori dari 2 faktor dari Fredrik Herzberg. Menurut Fredrik, gaji dan benefit kesehatan itu masuk dalam kelompok hygiene factors. Artinya, kalau kombennya buruk, karyawan pasti kecewa dan mogok kerja. Tapi kalau kombennya standar aja, itu belum tentu bikin mereka otomatis termotivasi berprestasi tinggi. Supaya mereka loyal dan inovatif, benefitnya juga harus menyentuh aspek motivator, seperti pengakuan program beasiswa pendidikan, atau jenjang karir yang transparan. Komben bukan sekedar bayar tenaga, tapi bentuk penghargaan atas diri manusia. Sekarang, mari kita lihat realitanya di industri modern saat ini. Banyak perusahaan startup kelas dunia kini tidak lagi berperang menaikkan gaji pokok tanpa batas, melainkan menawarkan benefit kreatif mulai dari mental health voucher atau seperti konseling gratis, flexible working hours, hingga jatah libur ekstra. Kenapa? Menurut kalian kenapa? Karena riset menunjukkan 80% generasi pekerja saat ini lebih memilih benefit yang mendukung work-life balance dibandingkan kenaikan gaji tipis tapi penuh tekanan. Hal ini membuktikan bahwa faktor psikologis kenyamanan kerja memegang kendali penuh atas retensi karyawan. Jadi, apa kesimpulannya untuk kita hari ini?
Bagi kita, para calon praktis HR dan psikolog masa depan harus merancang compensation and benefit, tidak boleh hanya menggunakan ilmu hitung matematika atau akuntansi keuangan semata. Kita harus menggunakan empati dan pendekatan psikologis juga. Sistem komben yang sehat adalah sistem yang mampu memanusiakan manusia, memberikan rasa aman secara finansial, dan mendukung kesehatan mental serta pertumbuhan emosional karyawan secara utuh. Jadi, itu dia pembahasan mendalam komben dari aku. Jangan lupa klik tombol like kalau kamu suka video ini. Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah tentang benefit impian kamu dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa. Bye-bye.